Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat, berjumpa lagi bersama Bang Nanas. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan menceritakan keajaiban-keajaiban yang terjadi menjelang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah, atau bertepatan dengan 570 Masehi. Dalil tentang waktu dilahirkannya Nabi Muhammad juga terdapat di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia berkata, "Wulida Rasulullah yaumal isnain, lisnataya asyrota layalatan, kholat min syahri Rabiul Awal, amal fil." Bahwa Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah dilahirkan di Mekah dengan sang ayah merupakan seorang pemimpin Bani Zuhroh, yang bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Sedangkan ibu Aminah adalah Baroh binti Abdul Uzza bin Usman bin Abdudar bin Kusyoy. Dan ayah Nabi Muhammad bernama Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusyoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Khalid bin Fahar bin Malik bin An-Nador bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Di saat lahirnya Nabi Muhammad SAW banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa di belahan bumi. Di dalam kitab Al-Barzanji yang ditulis Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barzanji, disebutkan beberapa keajaiban jelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, padamnya api sesembahan kaum Majusi di Persia yang selama ribuan tahun disembah, serta hancurnya pasukan gajah pimpinan Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Atas izin Allah, ribuan burung ababil dari surga datang menyerang dan melempari pasukan Abraha dengan batu membara dari neraka. Peristiwa itu kemudian diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Fil. Di dalam kitab itu juga dikisahkan singkat detik-detik menjelang kelahiran Nabi SAW. Di masa pertama Sayyidah Aminah mengandung Nabi Muhammad, yaitu pada bulan Rajab hingga bulan Rabiul Awal, beliau selalu dikunjungi para nabi dan rasul. Sayyidah Aminah berkata, "Ketika aku mengandung kekasihku, Muhammad SAW, suatu malam, ketika aku dalam kenikmatan tidur, tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang sangat elok parasnya, wangi aromanya, dan tampak sekali pancaran cahayanya. Dia berkata, 'Marhaban bika ya Muhammad, selamat datang untukmu wahai Muhammad.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Adam, ayah sekalian manusia. Apa yang engkau inginkan?' 'Aku ingin membawa kabar gembira. Bahagialah engkau wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sayyidil Bashar, pemimpin manusia.' Pada bulan kedua datang seorang laki-laki, seraya berkata, 'Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Sis. Apa yang engkau inginkan?' 'Aku ingin menggembirakanmu. Bergembiralah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sohibut Tawil wal Hadid, pemilik tawil dan hadid.' Pada bulan ketiga datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya Nabi Allah, salam untukmu wahai Nabi Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Idris. Apa yang engkau inginkan?' 'Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Rois, Nabi pemimpin.' Pada bulan keempat datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya Habiballah, salam untukmu wahai kekasih Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Nuh. Apa yang engkau inginkan?' 'Bahagialah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sohibun Nasri wal Futuh, pemilik pertolongan dan kemenangan.' Pada bulan kelima datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya Sofwatawah, salam untukmu wahai sahabat karib Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Hud. Apa yang engkau inginkan?' 'Bergembiralah wahai Aminah. Engkau sedang mengandung Sohibus Syafa'ah fil Yaumil Masyud, pemilik syafaat di hari kiamat.' Pada bulan ke-6 datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya Rahmatullah, salam untukmu wahai kasih sayang Allah.' Aku bertanya, 'Siapa engkau?' Ia menjawab, 'Aku Ibrahim Al-Khalil. Apa yang engkau inginkan?' 'Bahagialah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Il-Jalil, Nabi yang agung.' Pada bulan ke-7 datang seorang laki-laki yang berkata, 'Assalamualaikum ya man ihtarohu,
Salam untukmu wahai orang yang telah dipilih Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Ismail Az-Zabi, yang disembelih. Apa yang engkau inginkan? Gembiralah ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabi Ilmali, Nabi yang elok. Pada bulan ke-8 datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Hirotawah, salam untukmu wahai pilihan Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Musa putra Imron. Apa yang engkau inginkan? Kabar gembira ya Aminah. Engkau sedang mengandung Men Yunzalu, alaihil Quran. Orang yang akan diturunkan padanya Al-Quran. Pada bulan ke-9, yakni bulan Robiul Awal, datang seorang laki-laki yang berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untukmu wahai utusan Allah. Aku bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Isa putra Maryam. Apa yang engkau inginkan? Gembiralah engkau ya Aminah. Engkau sedang mengandung Nabiil Mukarrom wa Rasulil Muadom, Nabi yang dimuliakan dan Rasul yang diagungkan. Pada malam pertama di bulan Robiul Awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan segala kedamaian dan ketenteraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua, datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ketiga, datang seruan memanggil, wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam keempat, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam kelima, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pada malam keenam, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada malam ketujuh, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan, mengunjungi kediamannya membawa kabar gembira, sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8, Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah, pencipta alam semesta. Pada malam ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah, dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepat tanggal 12 Robiul Awal di sepertiga malam. Di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad SAW sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing sangat jelita, anggun dan cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang dan berkata, sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad SAW. Kenalilah aku, bahwa aku adalah Hawa istri Nabi Allah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu. Kemudian datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira. Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemanimu. Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga. Aku adalah Asyah binti Musahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu. Datanglah wanita keempat. Aku adalah Maryam, ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah. Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata.
Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya. Dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka, dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa beterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotakan emas, intan permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian sorga yang harum semerbak ke segala penjuru alam semesta. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah para bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil, "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul, berbaris rapi, bahwa sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu sorga dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan, demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad SAW telah siap untuk dilahirkan dan sekarang tiba saatnya Nabi akhiru zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat." Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gahru yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya, mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah seraya mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrota wa asyila." Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh solawat memenuhi semesta, dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabat yang mengikutinya, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita memperoleh syafaatnya kelak. Ya Allah ya Rob, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama, bersama Rasul kami ya Habibi ya Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dalam kitabnya, Animatul Kubro, Alal Alam. Demikianlah para sahabat kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.